Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Bapak Ibu, sehat-sehat? Alhamdulillah. Halaman 8 ke halaman 9. An Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnari. Dari Jabir bin Abdullah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebenar-benar perkataan ialah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Muhammad, dan sejelek-jelek perkara itu yang diada-adakan, dan tiap-tiap yang diada-adakan itu bid'ah, dan tiap-tiap bid'ah itu sesat, dan tiap-tiap kesesatan itu di neraka. Hadis riwayat Nasa'i. Tolong Al-Ustaz, sekarang orang tua kami atau ibu kami dan mertua kami sekarang ikut di majelis ini. Kedua orang tua kami itu masih mempercayai hari buruk dan hari jelek, acara selamatan dari kematian. Mohon tausiahnya Ustaz. Lah, jenengan beri tausiah sendiri no. Yang namanya hidayah itu tidak bisa dipaksakan. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi may yasha. Nabi Muhammad saja tidak bisa memberikan seorang itu hidayah, tetapi hanya Allah yang Maha Kuasa membuka pintu hati seseorang sehingga hidayah itu masuk. Namun demikian sudah menjadi kewajiban kita untuk terus mendakwahkan apa yang menjadi kebenaran agama Allah ini. Meskipun yang kita tahu baru satu ayat, balighu anni walau ayah. Biar bagaimanapun kita mengetahui bahwa Nabi kita bersabda dengan sangat tegas, inna asdaqal hadisi kitabullah. Hati-hati Bapak Ibu, ini hadis yang sensitif. Bid'ah meneh. Hadis ini menjadi pintu masuk fitnah bagi kita yang ngaji di MTA. Kita difitnah membid'ah-bid'ahkan orang lain. Padahal saat ada orang Islam menyitir hadis ini bukan berarti membid'ahkan orang lain, tetapi sedang menjelaskan apa yang menjadi pesan Rasulullah. Karena biar bagaimanapun yang paling paham tentang Islam ini siapa? Rasulullah. Yang ditinggalkan oleh Rasul itu apa? Quran dan Sunnah. Dua hal inilah yang diwariskan Rasul kepada kita umatnya. Jaminan dari Rasul, lan tadillu ma masaktum bihima. MTI saya mau hadis loro witok. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma masaktum bihima. Kitab Allah wa sunnata nabiyyi. Nabi kita tidak mewariskan harta benda, tetapi yang diwariskan oleh Rasulullah kepada kita yaitu Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena Nabi kita sangat menginginkan umatnya semuanya selamat. Umatnya hanya akan selamat di saat berpegang teguh kepada Al-Quran dan
as-sunnah. Kenapa? Karena sebenar-benar perkataan itu adalah kitabullah, Al-Quran maksudnya. Perkataan siapapun tidak akan bisa menyamai kebenaran kalamullah, apalagi melebihi. Maka jangan punya pola pikir terbalik. Ketika yang disampaikan Al-Quran sebagai asdaqul hadis, sebenar-benar perkataan, malah emoh. Tetapi yang menyampaikan ke manusia, padahal itu tidak ada dalam ketetapan Allah dan Rasul, misalkan pilih manusianya, sehingga mengikuti manusianya daripada mengikuti Al-Quran. Dan sunnah itu ahsanul hadyi, hadyi Muhammad. Sebaik-baik petunjuk-petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Apa yang dibawa Nabi? Quran, maka itu sebaik-baik petunjuk. Al-Quran ini kalamullah, firman Allah. Maka asdaqul hadis, sebenar-benar perkataan. Perkataan siapapun tidak akan bisa menyamai kebenarannya. Andai kata itu benar, tidak akan bisa menyamai kebenaran Al-Quran. Perkataan selain Al-Quran itu masih potensi untuk diragukan. Tetapi perkataan Al-Quran itulah raiba fih, tidak ada potensi sedikit pun untuk kita meragukannya. Maka ini asdaqul hadis. Dan sebaik-baik petunjuk yang dibawa oleh Nabi. Nabi membawa Al-Quran. Quran kalamullah, isinya petunjuk. Kemudian wasyarrul umur muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara, seburuk-buruk perkara itu yang diada-adakan. Maksudnya diada-adakan, Nabi tidak mencontohkan, Nabi tidak menegaskan, Nabi tidak mengajarkan, Nabi tidak menetapkan, baik dengan qaul beliau atau fi'il beliau atau takrir beliau, namun kita justru mengada-ngadakan sendiri. Padahal yang paling paham tentang agama Islam itu Nabi. Tidak ada satupun manusia yang lebih paham tentang Islam selain Nabi. Maka tata cara dalam beragama ini perintahnya hanya ittiba. Al-aslu fil ibadah al-ittiba. Asal muasal dalam beribadah ini hanya mengikut. Ittiba kepada siapa? Ittiba Rasulillah. Bahkan sampai dikatakan oleh Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad, katakan pada segenap manusia, jika kamu benar-benar mengaku mencintai Allah, buktikan tanda bukti kecintaanmu kepada Allah, tanda bukti pengakuanmu bahwa kamu cinta kepada Allah, buktikan. Tanda buktinya apa? Fattabi'uni, ikuti aku, yaitu Nabi. Berarti ittiba'u Rasulillah. Sebagai tanda bukti bahwa kita cinta kepada Allah, itu berarti mengikuti Rasulullah dalam beragama ini. Kalau kita terus ikuti Rasulullah, maka janji Allah, jaminan dari Allah, yuhibbukumullah, Allah pasti akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pasti akan mengampuni dosa-dosamu. Orang kalau sudah dicintai oleh Allah, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Nah, untuk mendapatkan kecintaan dari Allah harus mengikuti Rasulullah. Tanpa mengikuti Rasulullah, jauh kita dari kecintaan Allah. Na'udzubillah. Kenapa?
Karena Nabi sendiri juga menegaskan man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal, berbuat yang mana itu tidak ada perintah dari kami, yaitu dari Rasul, fahuwa raddun, maka amalnya tertolak. Dia sudah merasa berbuat baik, tapi ternyata tidak ada perintah dari Rasulullah, maka amalannya tertolak, sia-sia sampai di hadapan Allah. Ini yang mengatakan Rasulullah. Sampai-sampai Allah sendiri juga ngendika seperti itu. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yuhsinuna annahum wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dalam Quran surat Al-Kahfi itu ayat 103, 104, 105, 106. Pada intinya, Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Allah tegaskan, apakah perlu kami tunjukkan padamu orang yang paling rugi perbuatannya ketika di dunia? Orang yang paling merugi di sisi Allah itu siapa? Nah, ternyata orang yang paling rugi, khusranul mubin, orang yang rugi di sisi Allah bukan orang yang tidak punya harta, bukan orang yang tidak punya pekerjaan, bukan orang yang tidak punya pangkat, dan lain sebagainya. Orang yang rugi di sisi Allah yaitu alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya ketika di dunia. Dia berbuat, dia beramal, dia yakin dan mengira bahwa perbuatannya merupakan amal soleh. Namun ternyata sampai di hadapan Allah tidak dinilai sebagai amal soleh. Dia sudah merasa berbuat baik, namun ternyata karena tidak ikhlas karena Allah, tidak mengikuti tuntunan Rasulullah, tidak ittiba'u Rasulillah, maka dikatakan oleh Allah, ini orang yang merugi. Wis rumangsa apik, yakin dapat pahala, tetapi ternyata di hadapan Allah sia-sia, tidak dapat pahala. Karena pahala itu bukan menurut manusia, tetapi menurut Allah. Laisa bi amaniyikum wala amaniyyi ahlil kitab. Quran surat An-Nisa ayat 123. Mari diingat kembali. Kalau kita beramal wis rumangsa dapat pahala kebaikan, tunggu dulu. Karena pahala kebaikan itu bukan menurut angan-angan manusia. Menurut manusia apik berpahala, belum tentu menurut Allah. Karena pahala itu menurut Allah, bukan menurut manusia. Kalau menurut Allah, satu amal itu dikatakan soleh kalau dia dikerjakan ikhlas karena Allah dan ittiba' Rasulillah, baru itu dikatakan amal soleh. Ya, mari. Surat An-Nisa surat keempat ayat 123. Laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab may ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong, dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Ya toh? Ada sementara manusia yang merasa telah berbuat baik, namun karena perbuatannya itu dilakukan tanpa landasan ikhlas karena Allah,
atau ikhlas karena Allah tetapi tidak mengikuti Rasulullah, maka ya tetap tidak dikatakan sebagai amal soleh. Satu amal dikatakan soleh itu kalau ikhlas karena Allah, ikhlas lillah, dan ittiba' Rasulillah. Meski ikhlas karena Allah, oh saya ikhlas melakukan amal ini, ikhlas karena Allah. Misalkan saya sholat, oh saya ikhlas sholat ini karena Allah. Tetapi tata cara sholat gawe ukara diri. Nabi tidak mencontohkan, malah dia buat ukara sendiri. Berarti tata cara sholatnya tidak mengikuti Rasulullah. Maka sholat sekalipun itu sholat tetap tidak disebut amal soleh, meski hatinya ikhlas melakukan sholat karena Allah. Namun tata cara sholatnya buat aturan sendiri. Habis takbiratul ihram tidak Fatihah yang wajib itu. Begitu habis selesai baca doa iftitah, Fatihah, surat, tiba-tiba langsung sujud. Tidak rukuk dulu. Berarti kan buat aturan sendiri. Ini contoh gampangnya gitu loh. Maka wah aku ikhlas banget kok sholat kok. Tetapi tata cara sholatnya membuat aturan, mengada-ngadakan aturan sendiri. Maka tetap tidak diterima, rodun, tertolak. Meski tata cara beribadahnya persis plekser 100% sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi, namun dia kerjakan karena riya, pamer. Mulai dari wudunya persis sesuai tuntunan Rasulullah. Sholat dari takbir sampai salam persis, zikir sama. Tetapi dia lakukan karena riya, mengharap pujian manusia. Maka itu juga bukan amal soleh. Fahuwa rodun, tertolak juga. Nah, oleh karena itu Allah buat garis yang sangat tegas dalam beragama ini, menjalankan Islam ini. Prinsip dari Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu melakukan satu amal perbuatan yang kamu sendiri belum tahu ilmunya. Ilmu dalam Islam berarti Quran dan Sunnah. Kalau belum tahu dalil dari Quran dan Sunnah, maka jangan lakukan satu amal perbuatan itu. Kenapa? Karena pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita nanti di hadapan Allah semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Kamu kok berbuat seperti itu, telingamu mendengar dari siapa? Kamu kok berbuat seperti itu, matamu melihat perbuatannya siapa? Kemudian hatimu kok ikut seperti itu, condong kepada siapa? Kok bukan Rasul yang kamu ikuti? Yang kamu dengar kok bukan Rasul? Yang kamu ikuti kok bukan tata cara yang ditinggalkan oleh Rasulullah? Itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Maka prinsip yang tegas dalam beragama, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Singkatnya, dalam Islam ini al-ilmu qoblal amal. Harus tahu ilmunya dulu, dalilnya baru beramal. Jangan al-amal qoblal ilmi. Jangan beramal sebelum tahu ilmunya. Karena Islam ini mengamalkan dalil. Kalau ada dalil, amalkan. Begitu tahu dalilnya, amalkan. Ini Islam. Mengamalkan dalil, bukan mendalilkan amal. Nah, namun demikian, tetap kita saling menghormati. Lana a'maluna walakum a'malukum. Ini bisa jadi karena kebodohan kita yang belum tahu dalilnya. Karena belum tahu dalilnya, maka tidak mengamalkan wong belum tahu. Sedangkan
Dalam Islam harus tahu ilmunya dulu baru beramal. Lah kita belum tahu ilmunya, maka tidak mengamalkan. Yang kita amalkan sependek yang sudah kita ketahui di dalam Islam ini. Baik dalil dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi yang sahih. Karena ada jaminan dari Nabi tidak akan sesat. Wis toh, agama ini mudah, gampang. Kalau tidak ingin tersesat dunia dan akhirat, sudah ikuti saja Quran dan Sunnah. Wis rasah ditambah, rasah dikurangi, pasti selamat. Yang menjamin Nabi kok. Kalau Nabi yang menjamin kita tidak percaya, lantas jaminan siapa yang akan kita percaya? Jaminan dari Nabi berarti jaminan dari Allah. Kalau jaminan dari Allah kita tidak percaya, jaminan siapa yang akan kita percayai? Janji siapa yang akan kita percayai? Ya, doakan ya. Terus didoakan, mudah-mudahan keluarganya tergugah hatinya, tersentuh fitrahnya, sehingga menjalankan agama Islam ini benar-benar setelah mengetahui ilmu, mengetahui dalil dari Quran, dalil dari Sunnah. Bukan berarti kita menyalahkan, bukan berarti kita membid'ahkan. Karena kebodohan kita belum tahu dalil-dalil tentang itu, maka tidak mengamalkan. Ini wanti-wanti untuk kita sendiri. Kenapa? Karena nanti saat dimintai pertanggungjawaban pendengaran, penglihatan, hati, jangan-jangan kita tidak bisa menjawab. Jangan-jangan orang yang kita ikuti berlepas diri dari kita. Tiwas dieloni tibae ora diakoni. Ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Masing-masing nanti akan berlepas. Orang yang diikuti akan berlepas diri daripada orang yang mengikuti. Kenapa? Karena likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nui yughni. Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Ya, tetap saling menghormati. Tetap saling menghormati bersama dalam kesepakatan, berlapang dada dalam perbedaan. Yang sudah sama jangan dipaksa untuk beda. Yang sudah beda jangan dipaksa untuk sama. Di antara sekian banyak perbedaan masih banyak kesamaannya. Ya, doakan mudah-mudahan hati keluarga tersentuh sehingga beragama ini bukan hanya qila wa qala, tetapi betul-betul mengikuti apa yang menjadi petunjuk dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, ada lagi?